Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin, amma ba'd. Alhamdulillah, siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah dan inayahnya kepada kita untuk bisa hadir di majlis ini, majlis yang senantiasa kita harapkan kebaikannya, majlis yang mudah-mudahan menjadi wasilah kebahagiaan dunia wal akhirah. Siang ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadailil Quran, memasuki hadis nomor 35. Insyaallah siang ini kita akan mengkaji 3 hadis. Hadis nomor 35, 36 dan 37. Hadis nomor 35 diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Ibnu Hibban, An-Nasai dan Imam Ahmad, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat Abdullah bin Abbas ini masih berusia 16 tahun. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan pemahaman mendalam pada sahabat Abdullah bin Abbas ini. Ini berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beliau, pada Abdullah bin Abbas, Allahumma allimhul kitab wa faqihhu fiddin. Ya Allah, ajarkanlah kepada Abdullah bin Abbas ini Al-Quran dan fahamkanlah ia dalam agama. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika ia berjumpa dengan Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, untuk tadarus Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Lalu disebutkan, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berlawan dalam kebaikan itu minar rihil mursalah, lebih dermawan dibandingkan dengan angin yang berhembus. Jamaah sekalian, Ibnu Athir rahimahullah ta'ala
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan yudarisuhul Quran adalah kana yudarisuhu jami'a ma nazala minal Quran, yaitu mempelajari semua ayat Al-Quran yang turun. Jadi kalau bahasa kita murajaah, jadi wahyu yang telah diturunkan itu diulang lagi, dipelajari lagi. Nah, jemaah sekalian, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyampaikan hadis ini, hadis yang menunjukkan bahwa kaum muslimin dianjurkan untuk banyak mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan dan berkumpul untuk mempelajarinya. Hafalan Al-Quran pun bisa disetorkan pada orang yang lebih hafal darinya. Dalil tersebut juga menunjukkan dianjurkan banyak melakukan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan jemaah sekalian, ada seorang alim namanya Imam Malik. Beliau ulama ahli hadis. Namun di bulan Ramadan ia tanggalkan kebiasaannya menggali hadis. Dia fokuskan menggali Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada hadis yang melengkapi hadis ini. Karena ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an kull 'amin marrah. Jibril itu saling belajar Al-Qur'an dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun sekali. Fa'arada 'alaihi marratain fil 'amil ladzi qubida. Ketika di tahun beliau akan meninggal, berarti tahun 10-11 Hijriah, mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Kemudian wa kana ya'takifu kulla amin 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf setiap tahunnya selama 10 hari. Fa'atakafa 20 fil 'amil ladzi qubida fihi. Nah, di tahun beliau wafat, beliau beriktikaf itu sampai 20 hari. Ya, berarti iktikaf itu tidak dibatasi 10 hari. Boleh kurang dari itu, boleh lebih dari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya beliau beriktikaf 20 hari. Jamaah sekalian, selanjutnya Qatadah, salah seorang ulama dari generasi salaf, kana Qatadah yakhtimul Quran fi 7. Qatadah itu biasanya mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan di hadis sebelumnya ya, bahwa dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian Al-Quran itu disebut dengan hizib. Dan Al-Quran itu dibagi dalam 7 hizib. Dibagi dalam 7 hizib. Nah, sehingga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak di antara mereka yang menyelesaikan tilawah Al-Quran dalam 7 hari. Jadi 1 pekan selesai, 1 pekan selesai, 1 pekan selesai. Nah, itu yang terjadi pada Qatadah.
Nah, namun wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli salasin. Ketika Ramadan datang, Qatadah itu khatam 3 hari sekali. Berarti kalau 3 hari sekali itu perharinya 10 juz. Nah, kemudian fa idza ja'al asyru khatama kulla lailatin. Apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Qatadah itu mengkhatamkan Al-Quran setiap malam 1 kali. Ini luar biasa jemaah sekalian. Tapi ini terlihat bagaimana mereka mengistimewakan bulan Ramadan. Jadi kalau di luar Ramadan biasanya 7 hari sekali. Datang Ramadan di awal-awal 3 hari sekali. 10 hari terakhir 1 hari 1 kali. Ini luar biasa. Kalau 1 hari sekali itu berarti bacaan Al-Quran itu masuk juga dalam solat-solat yang dilaksanakan. Ya, dalam solat-solat yang dilaksanakan. Dan kalau 1 hari 1 kali itu masih memungkinkan. Kalau sehari sekali masih memungkinkan. Orang kalau hafalannya kuat, ya, kalau hafalannya kuat itu 1 juz bisa setengah jam. Kalau 1 juz setengah jam berarti 1 kali khatam itu bisa menghabiskan waktu 15 jam. Ya. Dan itu kalau juga digunakan di sholat menjadi memungkinkan. Nah, jamaah sekalian, dari sini maka Syekh Utsaimin menyampaikan begini. Khatmul Quran fi Ramadan lis-shaim laisa bi amrin wajib. Mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan bagi orang yang sedang melaksanakan saum bukanlah perkara wajib. Walakin yanbaghi lil insani fi Ramadan ayyakthura min qiraatil Quran. Akan tetapi sebaiknya orang banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Memang kalau selesainya itu bukan perkara wajib, tapi itu kebiasaan dari para generasi salaf. Jadi mereka adalah orang-orang yang fokus, ya, terhadap Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Dan jamaah sekalian, bukan hanya sekedar membaca, ya, bukan hanya sekedar membaca, tapi juga mengkaji. Dan jamaah sekalian, kalau orang mengkaji Al-Quranul Karim, maka ya memungkinkan ia pun akan mengkaji hadis. Karena untuk mendapatkan penjelasan tentang 1 ayat itu, bukankah kita memerlukan hadis, karena hadis itu berfungsi sebagai bayan terhadap Al-Quranul Karim. Dan jemaah sekalian, Al-Quran itu diibaratkan seperti berlian yang kilauannya akan terlihat dari sisi manapun kita berada. Jadi mau dilihat dari sisi bahasanya, mau dilihat dari sisi munasabah, korelasi antara 1 ayat dengan ayat yang lainnya, antara 1 surat dengan surat yang lainnya, mau dilihat dari sisi sains dan teknologinya, dari berbagai aspek Al-Quran itu akan terlihat kilauan. Dan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala
menjamin keaslian Al-Quran ini. Inna nahnu nazzalna al-Quran nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Makanya berbagai upaya yang dilakukan oleh kaum kufar untuk memasukkan Al-Quranul Karim tidak akan pernah berhasil. Dan jamaah sekalian yang luar biasa nih, Al-Quran itu ia bisa dihafal oleh suku manapun, bangsa manapun, usia berapapun. Jadi kalau kita mau nyari contoh orang yang hafal Al-Quran itu yang balita misalnya ya, yang baru berusia 5 tahun, 6 tahun, banyak ya. Yang remaja apalagi, yang dewasa apalagi, yang lansia, yang lansia juga banyak yang hafal Al-Quran ya. Ini hadis nomor 35 ya, hadis nomor 35. Nah. Yang berikutnya hadis nomor 36. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, oleh Abu Dawud, oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a qata'a ayatan alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqifu ar-rahmanir rahim thumma yaqifu. Qala Ibnu Malika wa kanat Ummu Salamah taqra'uha Malik. Dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah inilah yang pernah ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-6 Hijriah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan umroh, lalu tidak jadi dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nah, ketika perjanjian Hudaybiyah itu, istri Nabi yang ikut bersama dengan beliau adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, beliau memutus per ayat. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, selesai, waqaf di situ ya. Ar-Rahmanir Rahim, waqaf di situ. Nah. Ibnu Abi Malikah berkata, Ummu Salamah membaca Maliki dengan memendekkan mimnya. Nah, kalau ini nanti khilaf di ini ya, dalam qiraat, dan kedua-duanya sahih, baik Maliki dibaca pendek maupun Maliki dibaca panjang ya. Nah, jamaah sekalian, dari sini Ibnul Jazari dalam An-Nashr fi Qiraatil Ashr. Nah, ini Ibnul Jazari inilah yang memperkenalkan 10 qiraat. Sebelumnya Asy-Syatibi memperkenalkan 7 qiraat yang disebut dengan qiraat sab'ah ya, sebut dengan qiraat sab'ah. Kemudian Ibnul Jazari melakukan penyelidikan dan belum menemukan 3 riwayat lainnya, jadilah 10 qiraat.
imamnya itu yang disebut dengan qari, periwayatnya itulah yang disebut dengan rawi. Makanya kalau kita baca ini ya, nah ini itu riwayatnya riwayat Hafiz, rawinya Asim. Makanya riwayat Hafiz an Asim. Nah, gitu. Jadi yang dibaca oleh yang Al-Quran di kita kan itu didasarkan pada riwayat Hafiz an Asim. Nah kalau di Timur Tengah itu ada Al-Quran riwayat-riwayat lain, ya, walaupun tidak sebanyak ini karena ini kan rasam resmi yang dicetak ya. Jadi ada yang kalau misalnya mushaf yang riwayat waras, ada yang lain. Saya juga punya yang ini, yang mushaf yang qiraat asyr ya. Jadi yang 10 riwayat ada. Nah, jamaah sekalian, Ibnu Jazari menyampaikan begini. Adda ba'duhumul waqfa ala ru'usil ayyi fi dzalika sunnatan. Sebagian ulama berpandangan bahwa melakukan wakaf di ujung ayat hukumnya sunnah. Ya walaupun jamaah sekalian, nanti di kalangan para ulama ahli qiraat juga mereka berbeda dalam mendefinisikan ayat. Ya. Sehingga jamaah sekalian, kita ambil contoh nih. Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu 7 ayat, semua sepakat. Semua sepakat. Hanya 7 ayat itu menghitungnya dari mana, itu yang ikhtilaf. Ya. Kalau kita Bismillah dihitung sebagai ayat pertama, ya. Bismillah ayat pertama, kemudian Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim terus sampai akhir, 7 ayat. Nah, tapi dalam riwayat yang lain, Bismillah tidak dihitung sebagai ayat pertama. Ayat pertamanya itu Alhamdulillah. Lalu bagaimana bisa sampai 7 ayat? Nah, ayat terakhir yang dibagi 2. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat 7. Nah, itu contohnya ya. Jadi dari perhitungan ayat. Wa qala Abu Amr wa ahwa ahabbu ilayya wa ikhtarahu aidan al-Baihaqi fi Syu'bil Iman wa ghairuhu minal ulama. Menurut Abu Amr, hal ini lebih beliau sukai. Pendapat ini juga yang dipilih oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman. Dan demikian juga ulama-ulama lainnya yang berpendapat seperti itu. Wa qalu, dan mereka berkata, al-afdal al-wuquf ala ru'usil ayah. Wa in ta'allaqat bima ba'daha qalu wattiba'u hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunnatihi wa sunnatihi aula. Disunahkan untuk berhenti di ujung setiap ayat meskipun ia masih memiliki keterkaitan dengan ayat di depannya. Hal ini sesuai dengan tuntunan dan praktek Nabi dalam membaca Al-Quran. Nah, ini didasarkan pada riwayat Abu Daud dari Ummu Salamah yang tadi disebutkan. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Fatihah, beliau itu menghentikan di setiap ujung ayat. Nah, namun ada sebagian ulama yang memberikan pengecualian dalam pasangan ayat yang memiliki keterkaitan makna yang erat. Contohnya seperti surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5.
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Sebab kalau itu diwakaf nggak dilanjut bisa persepsinya salah. Fawailul lil musallin, maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Oh, kalau berhenti di situ, ya, kemudian misalnya tidak dilanjutkan, menimbulkan persepsi yang salah. Makanya ada yang menganjurkan itu diwasalkan. Jadi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, tapi ini dalam mewasalkan pun ada ini, ada kaidahnya. Makanya dalam ilmu tajwid itu kan ada waqaf, ada ibtida, ada wasal. Misalnya kita ambil contoh ya, kalau Al-Ikhlas nih, qul huwallahu ahad, berhenti situ ya, Allahus somad. Nah, ketika diwasolkan, kalau orang yang nggak tahu bisa jadi qul huwallahu ahadullahu somad. Ya. Jadi diwakafkannya langsung. Padahal salah. Ya. Karena itu menghilangkan tanwinnya. Ya, menghilangkan tanwinnya. Maka ketika itu diwasolkan, maka qul huwallahu ahadunillahus somad. Kalau dalam Al-Quran di Indonesia itu biasanya di ayat 2-nya pakai nun di bawahnya, ya, ada nun di bawahnya. Tapi saya dapati kasus di lapangan, yaitu di surah Al-Mulk, ya. Kan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di situ kan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada yang baca nilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mengapa? Karena ia melihat di bawah alifnya ada nun, jadi dibaca nilladzi. Padahal nun itu dimaksudkan kalau diwasalkan ayat pertama dengan ayat kedua, maka bacanya qadirunil ladzi khalaqal mauta wal hayata. Nah, jadi itu pun ada ini. Termasuk juga bagaimana ibtida, bagaimana memulai, ya, memulai. Nah, di sini pentingnya belajar ilmu tajwid, ya. Nah, di sini pentingnya belajar ilmu tajwid. Ya, belajar ilmu tajwid. Kalau Al-Qur'an tajwid, ya, Al-Qur'an tajwid beda ya dengan ilmu tajwid. Al-Qur'an tajwid itu untuk memudahkan saja, ya, memudahkan para pembaca, terutama para pemula yang belum tahu aturan, jadi sudah diberi rambu-rambu lah, ya, diberi rambu-rambu. Tapi ya bagi orang yang sudah tahu aturannya tidak perlu, gitu, tidak perlu. Nanti kebingungan dia ketika membaca Al-Quran yang tidak ada warna-warni kayak gitu, ya, kebingungan cara bacanya. Makanya belajar ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid dari kitab tajwid yang disusun oleh para ulama di bidangnya, ya. Misalnya kita ambil contoh nih, yang ini ya, yang untuk awal Tuhfatul Atfal, dari Tuhfatul Atfal nanti ke Al-Jazariyah, dari Al-Jazariyah nanti ke Salsabil Syafi. Nah, itu contoh ya, contoh nih ya, dalam bentuk natab. Itu kitab-kitab tajwid yang standar, ya, standar. Sebab kalau kitab-kitab tajwid yang berserakan, ya, dulu suka banyak di Biskota, ya, Damri, jualan 10.003 gitu ya. Wah, itu kadang isinya berantakan. Syekh Zakaria Al-Ansari, salah seorang ulama besar Syafi'iyah, menjelaskan, yusannu lil qari ay yata'allama al-wuqufa wa ay yaqifa
ala awakhiril ayyi illa ma kana syadidat ta'alluq bima ba'dahu. Disunahkan bagi orang yang membaca Al-Quran agar memahami tata cara wakaf, dan hendaklah ia wakaf di ujung-ujung ayat, kecuali pada ayat-ayat yang masih sangat berkaitan erat dengan ayat yang di depannya. Gitu ya. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Itu hadis yang kedua atau hadis nomor 36. Kemudian yang berikutnya hadis nomor 37, diriwayatkan oleh Abu Daud, oleh Al-Baihaqi, Al-Bazzar dan At-Tabrani. Jamaah sekalian, kalau kita cermati, memang ulama ahli hadis yang melakukan kodifikasi terhadap hadis ini jumlahnya nggak terlalu banyak juga, jamaah sekalian. Ya. Makanya kalau kita baca hadis, ya perawinya kan muter di situ ya. Ya, perawinya jadi maksudnya di sekitar itu hanya ya memang banyak, tapi kalau yang melakukan kodifikasi dalam jumlah besar itu jumlahnya sedikit. Ya, tapi kalau yang hadisnya hanya beberapa puluh, ada jamaah sekalian. Saya pernah mengambil sanad ya untuk kitab hadis yang ini, kitab hadis yang jaraknya paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jumlah hadisnya nggak banyak. Di Sahih Bukhari saja ada Salasiyat Al-Bukhari. Jadi Salasiyat Al-Bukhari itu, jadi Imam Bukhari itu berhasil berjumpa dengan generasi tabi'in. Generasi tabi'in. Jadi terpaut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya tiga robi. Jadi tabi'in, sahabat. Ya, jadi hanya 3. Makanya disebut dengan salasiyat. Tapi jumlahnya nggak banyak. Jumlahnya itu hanya 21 hadis. Ya. 21 hadis itu ada yang matanya sama tapi sanadnya beda. Nah, kalau yang matanya yang sama itu digabungkan, jumlahnya hanya 16 hadis. Saya pernah mengambil sanad untuk yang Salasiyat Al-Bukhari ini. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ridhonya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ikrama dzi syaibah al-muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dzi sultanil muqsit. Sesungguhnya termasuk di antara mengagungkan Allah Azza wa Jalla, ya. Termasuk di antara mengagungkan Allah Azza wa Jalla adalah pertama, memuliakan muslim yang sudah tua. Yang kedua, memuliakan hamilul Quran, ya, tanpa berlebihan dan meremehkan. Yang ketiga, memuliakan penguasa yang adil. Nah, 3 ini ya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, memuliakan orang yang lebih tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yarham saghirana wa ya'rifu haqqa kabirina wa ya'rifu haqqa kabirana falaysa minna." Barang siapa yang tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak mengenal hak orang tua kami, dia bukan termasuk golongan kami.
Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina, ini kabirina ya, bukan kabir. Kabirina falaysa minna. Nah, jamaah sekalian, jadi Islam itu mengajarkan pada orang yang berada di bawah sayangi. Pada orang yang berada di atas hormati. Jadi menghormati pada orang yang usianya di atasnya dan menyayangi pada orang yang usianya di bawahnya. Ini satu. Yang kedua, memuliakan hamalatul Quran. Jamaah sekalian, pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natanazzalan nas manazilahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memposisikan orang itu sesuai dengan kedudukannya. Makanya jamaah sekalian, pertama, ini diikuti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu jamaah sekalian, itu tetap memberi santunan pada para pahlawan Badar. Ini kan para pahlawan Badar ini kan para sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga untuk mereka. Nah, maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu memberi santunan rutin ini pada keluarga Badar. Kemudian jamaah sekalian, ketika di perang Uhud, ini kan 70 orang sahabat meninggal di perang Uhud. Nah, dilakukan kuburan massal jamaah sekalian. Jadi untuk hiji-hiji ya, kuburan massal. Nah, siapa yang berada di urutan pertama? Yang berada di urutan paling depan adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, ini contoh bentuk ini ya, bentuk penghormatan. Contoh lainnya jamaah sekalian, kesaksian yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia mengimami salat pada satu kaum. Padahal dia ya itu baru ya berusia sangat belia, ya. Usianya sangat belia, mungkin di kisaran 7 tahunan ya. Dia mengimami salat. Mengapa begitu? Karena dia yang paling banyak hafalannya. Jadi jamaah sekalian, kalau umur Pak, kalau umur itu belakangan. Terakhir. Jadi awal kemampuan baca dulu. Siapa yang paling aqra, siapa yang paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya. Nah itu ya. Nah, kemudian siapa yang paling mengenal sunnah, siapa yang dipilih dulu hijrah. Nah, baru poin terakhir umur. Kalau ini sama. Nah, terakhir baru siapa yang paling tua gitu. Jadi kalau misalnya karena merasa sudah tua, jadi hayang nyimaman wae gitu jamaah sekalian ya. Padahal bacaannya sudah ancur-ancur. Ini yang kedua ya. Kemudian yang terakhir adalah memuliakan pemimpin yang adil. Saya kutip penjelasan yang bagus dari Syekh Hasan Sulaiman Nuri ya, dalam Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Beliau menyampaikan gini, ini ketika beliau menjelaskan hadis yang sab'atun yuzilluhumullahu fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh ya. Yang 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah ketika tidak lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Beliau berkata gini, wa bada'a bisyakhsil adil
li'anna hayatahu lahu walinnas fa innal hakimal adila huwal kasiru li syaukati zulmah wal mujrimin wa huwa sanadu du'afa wal masakin wa bihi yantazimu amrun nas fayaminuna ala arwa'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Allah mengawali 7 kelompok dengan menyebut orang yang adil terlebih dahulu, karena kehidupannya itu menyangkut dirinya dan nasib orang banyak. Pemerintah yang adil adalah ia yang mematahkan duri orang-orang zalim dan pelaku kriminal. Ia adalah sandaran kaum du'afa dan orang-orang miskin. Dengan kehadiran pemimpin yang adil, urusan publik terselesaikan sehingga mereka merasa aman dan terjamin jiwa, harta dan nama baiknya. Makanya jamaah sekalian, ada seorang alim, siapa ya? Fudail bin Iyad. Beliau menyampaikan gini, Pak. Kalau aku diberi kesempatan doa yang mustajabah satu kali nih, satu kali doa yang mustajabah, maka aku akan gunakan itu untuk mendoakan pemimpin. Saya lupa ini Fudail bin Iyad atau Sa'id bin Musayyab ya. Insyaallah besok mudah-mudahan saya perjelas. Nah, jamaah sekalian, orang bertanya, kenapa engkau tidak gunakan itu untuk mendoakan dirimu? Jadi ada kesempatan satu kali nih, ya, satu kali nih, doa mustajabah. Dia berkata, aku akan gunakan itu untuk mendoakan pemimpinku. Pertanyaan orang-orang, mengapa engkau tidak gunakan untuk dirimu? Kata dia, kalau aku mendoakan untuk saya, maka yang mendapatkan manfaat hanya saya. Tapi kalau saya mendoakan pemimpin saya, lalu Allah mengabulkan doa saya, maka ia akan mendapatkan manfaat ada seluruh rakyat yang dipimpinnya. Gitu ya. Makanya doain para pemimpin kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hidayah pada mereka. Insyaallah besok kita lanjutkan ya pertemuan terakhir untuk kitab ini ya, untuk kitab Al-Arba'un Hadisan fi Fadailil Quran. Hadis nomor 38, 39 dan 40. Demikian kita akhiri dengan tasbih kifat majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.